beliau mengatakan wajtani fi wudu'ika sab'an, dan jauhilah di dalam wudu engkau akan 7 perkara. Artinya jangan sekali-kali ketika wudu melaksanakan 7 perkara yang akan disebutkan. Toh nyatanya kita melaksanakan tetap sah wudunya, tapi tidak mendapatkan fadilah di dalam wudu. Sayang. Yang pertama apa? Yaitu la tanfut yadaika fatarasya al-ma'u. Janganlah engkau mengibaskan kedua tanganmu maka air itu tersebut menjadi terciprat. Artinya ketika wudu jangan setelahnya kita diciprat-cipratin. Habis basuh wajah cipratin, habis tangan cipratin. Karena ini ada tanda i'rad anil ibadah, yaitu seakan-akan menolak ibadah. Seperti halnya setelah selesai wudu jangan langsung dielap dengan pakaian. Kalau mau diusap dengan wajah sedikit, cipratin sedikit, dan jangan diusap dengan tisu ataupun diusap dengan selampek, karena itu merupakan i'rad ataupun tanda berpaling dari ibadah. Ya udah biarin aja air wudunya. Kemudian wala ta'tum wajhaka wala ra'saka bil ma', dan selanjutnya janganlah engkau menabok wajah engkau, menampar wajah engkau dan kepala engkau ketika membasuh ataupun ketika mengusap. Jadi ketika wajah orangnya enggak usah gitu, biasa aja ambil airnya. Ngapain ditapuk-tapuk mukanya? Begitupun tangan. Ngapain biar masuk airnya? Enggak usah. Biasa aja halus. Kepala pun ada itu kita urus gitu tuh ya. Sangat tetap. Tapi makruh. Dulu ya. Sini ngapain tabuk-tabuk, ini nabokin orang, tahu? Ya, sekali lagi kemakruhan, janganlah menampar wajah engkau ataupun kepala engkau ketika wudu menggunakan air. Wala tatakalam fi asnal wudu, dan janganlah engkau berbicara di tengah-tengah wudu. Ya lagi wudu udah usuk, baca apa yang memang dianjurkan dalam wudu. Ini wudu berdua, ngobrol ya. Dari mana lu? Dari situ. Sholat apa lu? Udah tahu Johor, nanya sholat apa? Sholat apaan? Ngobrol deh, kalau misalnya pengen ngobrol berdua lagi wudu, tambahin kopinya. Biar sekalian ngobrol bareng. Udah lagi wudu, khudu, baca apa yang kita baca. Kemudian pahami arti-arti yang kita baca. Contohnya ketika sebelum wudu, ketika melihat air, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci dan mensucikan. Kemudian kedua telapak tangan, Allah mahfad yadaya min ma'asika. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari maksiat-maksiat kepada engkau. Pahami apa yang kita baca agar timbul rasa khusyuk di dalam wudu. Jangankan khusyuk, jangankan tahu artinya, hafal juga kan? Enggak, hafalin. Sayang, enggak dihafalin. Kemudian wala tazid fil ghusli ala salasi marratin, dan janganlah menambahi di dalam basuhan serta juga usapan atas 3 kali. Udah yang dianjurkan itu 3 kali, dan dianjurkan juga jangan sampai kurang dari 3 kali. Dan ketika Nabi meninggalkan dalam setiap wudunya, beliau mengatakan hadza wudu'i wa wudu'u anbiya'i min qabli. Beliau mengatakan inilah wudu'u dan wudu nabi-nabi zaman dahulu. Ketika kita menambahkan malah makruh, dan mengurangi juga makruh. Cukup 3 kali dalam setiap basuhan dan setiap usapan. Ini 3 kali mulut, hidung 3 kali, wajah dalam basuhan 3 kali, kaki dan selanjutnya itu 3 kali semuanya. Kalau puasa ini ada yang 7 kali. Masuknya 7, yang keluar 2. Allah ya Allah. Kemudian wala tuksir sabbal ma'i, dan janganlah memperbanyak aliran air ataupun menuangkan air tanpa kebutuhan. Ketika wudu enggak usah menggunakan airnya terlalu banyak gara-gara was.
Dia kurang puas dengan tangan, dengan gayung. Nggak puas ember ya. Mandi itu kan. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak makruh. Semakin sedikit air yang digunakan malah semakin utama agar tidak apa? Agar tidak menyia-nyiakan air dalam penggunaan wudu. Kemakruhan selanjutnya ialah wala tatawaddo bil ma'il musyammas, dan janganlah engkau berwudu dengan air musyammas, air yang dijemur matahari. Jadi kalau misalnya ada wadah kuningan atau tembaga kita taruh di tengah lapangan siang-siang, maka itu hakikatnya nggak boleh kita berwudu dengan air musyammas. Tapi itu kasusnya kalau misalnya dijemur di tengah-tengah padang pasir dan terdapat di daerah timur tengah fi kutrin harin. Kalau Indonesia nggak ada istilah air musammas, mau dijemur kek, mau diapain kek, kita wudu dengan air tersebut nggak apa-apa karena Indonesia daerahnya tropis. Tapi kalau di timur tengah ada air yang terjemur dan wadahnya itu adalah wadah kuningan, wadah tembaga, maka makruh menggunakannya. Karena kenapa? Takut ketika kita wudu dengan air tersebut akan menyebabkan penyakit baros, penyakit belang. Biasanya ada tuh orang penyakit belang tuh, ya, putih kemudian kalau dipegang agak lembek. Orang kalau udah punya penyakit baros, maka sampai hari kiamat keturunannya akan penyakit baros, dan itu suatu aib besar bagi seseorang. Hati-hati tuh penyakit baros. Salah satu yang menyebabkan penyakit baros apa? Yaitu kalau motong kuku, kemudian langsung garuk badannya sebelum ia mencuci kukunya, karena kuku itu ada getah kukunya. Terus habis motong dia langsung garuk, nah itu bisa menyebabkan baros. Dan salah satu yang menyebabkan baros apa? Yaitu motong kuku di hari Rabu. Kalau Rabu nggak sunnah motong kuku, kalau Rabu motong rambut ataupun motong bulu yang lain, bulu kemaluan, bulu ketiak, itu hari Rabu. Tapi alis jangan dipotong, biar bisa ngeliat tuyul. Nggak ada. Ya, wala minal awani sofriya, dan janganlah berwudu dari wadah yang bersifat kuning, artinya yang apa, dari kuningan. Itu memang ketika wadahnya terdapat air dan dijemur di tengah-tengah padang pasir. Kalau misalnya di daerah kita nggak jadi masalah. Fahadhi sab'atu makruha, maka 7 hal ini merupakan perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Dihindari, jangan sampai melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan. Salah satu yang dimakruhkan apa? Wudu dalam keadaan telanjang. Kita habis mandi, tanggung pakai pakaian, langsung aja wudu, makruh. Kemudian dalam satu hadis, annaman dzakarallaha inda wudu'ihi, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah ketika wudunya, maka Allah akan menyucikan jasadnya seluruhnya. Artinya barang siapa yang ketika wudu, sebelum wudu dia baca, kedua telapak tangan dia baca, mulut dia baca, sampai akhir dia baca, maka Allah akan menyucikan dia seluruh jasadnya, sehingga dosa-dosa zahirnya dan batinnya sudah Allah hilangkan. Tapi barang siapa yang tidak zikir kepada Allah, tidak membaca doa kepada Allah ketika wudunya, maka Allah tidak akan menyucikan jasadnya kecuali anggota yang terkena air saja. Jadi wudu dia hanya membaca niat saja, doa-doa yang lain dia tidak baca, maka Allah akan sucikan badan atau anggota yang terkena air saja. Sisanya nggak dihilangkan dosanya oleh Allah, dan batinnya tidak dihilangkan oleh Allah. Jadi sayang sekali lagi, dari sebagaimana Imam Ghazali sudah aturkan dari awal doa sebelum wudu sampai setelah wudu, diamalkan masing-masing agar kita bisa setelah wudu bersih dan ketika menghadap Allah tanpa memiliki dosa. Dan ketika wudu khusyuk. Orang akan bisa sholatnya khusyuk ketika wudunya khusyuk. Tapi kalau lagi wudunya nggak khusyuk, maka sulit ketika sholat pun khusyuk. Jadi sekali lagi, khusyukkanlah dalam sholat, khudukanlah dalam sholat, tenanglah, khusyuklah ketika wudu, tenanglah ketika wudu, agar nanti ketika kita sholat dapat kekhusyukannya dan dapat ketenangannya. Jangan sekali lagi ketika kita sudah hafal, yang lebih parah kalau belum hafal nggak baca nggak jadi masalah, yang udah hafal nggak baca sayang. Dan ketika membaca doa-doa tersebut dan posisi kita dalam kamar mandi, jangan sekali-kali membaca doanya dilafatkan. Cukup digerakkan semua doa tersebut di dalam hati, karena ketika dalam kamar mandi haram
melafatkan nama Allah, menyebut nama Allah, apalagi baca Al-Quran, nggak boleh. Mentang-mentang dia qori, akhirnya ketika lagi buang air besar, laqad nggak haram, nggak boleh. Jangankan baca Al-Quran, nyanyi aja di kamar mandi nggak boleh. Jadi sekali lagi ketika di kamar mandi tidak boleh berbicara apapun, apalagi doa, apalagi membaca Al-Quran. Dan juga ketika di kamar mandi tidak boleh membawa lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz Nabi, lafaz-lafaz wali. Ketika masuk kamar mandi kita punya misalnya nih dompet, taruh dulu di luar. Ya, kalau emang kita misal berada di pom bensin, ya nggak, naruh luar nih, colong nih, tip itu sama yang jagain kamar mandi. Gitu. Kalau di rumah taruh di luar kamar mandi. Ataupun misalnya kita lagi bawa jus ama, taruh di luar kamar mandi, jangan sampai kita bawa. Dan ketika memang ke bawah lagi buang air kecil, atau ini ada tulisan ayat Qur'annya, langsung pegang, agak ditekap sebagai wujud untuk menutupi lafaz-lafaz Allah ataupun lafaz-lafaz Rasul ataupun lafaz-lafaz wali ataupun kekasih Allah.